Ketua Badan Pembina Kiai Haji Afandi, Wakil Ketua Haji Imam Busro, Wakil Ketua Ahmad Taufik Wilantoro, Wakil Ketua Dedi Mardiansyah, Sekretaris Haji Syekh Takir, anggota Haris Musaki, Lailatul Fitriyah, Ribhanul Qabdo, Ainur Rahmah, Fikron Mabrur, M. Ali Binur, Siti Ali Qadri Nisa, dan Sifahul Maula. Badan Pengurus Harian, Ketua Haji Muhammad Tasbih, Ketua Bidang Pendidikan Dedi Mardiansyah, Ketua Bidang Pembangunan Haji Imam Busro, Ketua Bidang Islam Muhammad Mudakir Hasim, Sekretaris Muhammad Fatoni, Bendahara Hajah Yiliati, Wakil Bendahara Siti Ali Qadri Nisa. Staf ahli bidang pendidikan Salafiyah Haji Syekh Takir, pendidikan Gus Ahmad Haris, pengasuhan asrama Haris Musaki, kepegawaian Selamat Bujiono. Bidang pembangunan, perencanaan pembangunan Munirul Ikhwan, pemeliharaan bangunan Imam Asy'ari, pengerjaan pembangunan Waqidin. Bidang mesra, perekonomian Ahmad Faruk Syadzani, pelayanan Ahmad Baidowi. Badan pengawas, Ketua Haji Muhammad, Sekretaris Nur Kholis SAG, anggota Tri Susilo, dan Saiful Muluk. Itulah Bapak Ibu untuk komposisi dan personalia pengelola Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda, insya Allah untuk 1 tahun ke depan. Baiklah Bapak Ibu. Nah, tugas kami kalau pengawas pengawas itu lain dengan pengawas kita di pengawas di Kementerian Agama, ya mungkin hampir sama, cuman kan di yayasan beda. Tugas daripada pengawas itu kan apa itu? Yang benar yang dikatakan Gus Dedi tadi, ada 4 FOAS: planning, organizing, activity, dan controlling. Nah, kami itu yang dikontrolling. Jadi nanti misalnya programnya apa, gitu kan? Ya, jadi nanti kami bisa ngawasi. Oh, program itu capek enggak? Nah, jadi setiap masing-masing unit nanti nggak bingung. Saya di perekonomian itu tugasnya apa, gitu kan? Ya, jadi kalau menurut Ulo, ini perlu kita raker, istilahnya rapat kerja, senang formal ya. Berarti kalau namanya rapat kerja atau raker, masing-masing bidang itu membawa program, ya, ya, itu. Jadi kalau programnya sudah, kita nyusun program, ya, kemudian pelaksananya bagaimana program itu, rencana itu, kan. Nah, nanti ada yang ngawasi. Nah, kalau menurut dulu, jadi kemerdekaan dari ketua bidang juga ada. Wah, aku nurut rencananya pengawas, padahal menurut aku ini, ya. Jadi iya, jadi nanti akhirnya kita ini organisasi ini berjalannya, oh, kalau bagian kesejahteraan ini tugasnya, enggak melencong nih misalnya kan kok, ya, jadi terstruktur. Berarti kan kita perlu untuk raker, istilahnya rapat kerja, bukan koordinasi lagi. Jadi masing-masing ketua bidang ya jangan diam, nanti presentasi. Ya, misalnya saya sebagai bidang ini enggak apa-apa seharian itu enggak cukup kalau cuma setengah hari itu. Iya, karena nah itu kalau menurut saya itu kan namanya apa ya, urun nombok, boten tidak boten apa yang jelaskan itu. Nah, kemudian ini yayasan ini saya temui sudah bertahun-tahun pada saat diminta yang di lembaga pendidikan audit internal bingung, Pak. Istilahnya audit internal keuangan itu bingung, ya. Siapa? Jadi
nggak ada, rumahnya nggak ada, apa memang program ada, tapi secara bukti itu kalau di berita itu nggak ada. Nah, ya, jadi kalau bisa di Nurul Huda ini kebetulan nanti ada beberapa Pak Wadoni yang akreditasi, di sini kan ada istilah audit internal itu di Sispena komponen berapa itu, ya, jadi kita nggak bingung. Tanda tangannya aja. Jadi kalau saya selama ini ini kan, saya sampai tanda tangannya aja, ketua yayasan, tulis ketua yayasan apa yang direkomendasikan di audit. Nah, itu. Jadi kalau bisa kita ya menjadi contoh orang itu kan yang baca juga nasional. Jadi kalau bisa, Nurul Huda rupanya bagus. Nah itu. Tempat lain nggak ada, Pak Haji Muarif. Yang saya tahu itu karena sudah berapa 60 madrasah baik yang negeri maupun yang pondok pesantren, kebanyakan pondok pesantren itu seperti itu. Ya bingung, terus sudah tua-tua kok bingung. Nah kita ini memang berjalan, organisasi berjalan, cuman kan kebetulan pas di audit itu ya seperti itu. Ingai. Jadi seperti ini aja, mungkin ditanya juga bingung. Pak tugas apa tugas kamu? Oh banyak tugasnya. Nah karena apa? Kita belum bahas masalah istilahnya job description atau uraian tugas bahasa kita. Jadi setiap masing-masing bidang mempunyai uraian tugas. Jadi kalau suatu saat nanti ada generasi baru, dia sudah tahu, tidak usah pusing-pusing. Nah, itu menurut Nurul lebih dan kurangnya saya kiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan saya hubungkan dengan apa yang sudah saya lakukan. Jadi saya kemarin itu menyimpulkan 1 semester itu untuk membangun sistem, karena memang ternyata berat pekerjaan ini. Betul. Saya minta program itu Lambat. itu sampai 3 bulan ya, jadi 4 kali tahap kan, 4 kali tahap saya intent itu pada mintanya itu intent. Nah alhamdulillah sampai akhir kemarin Mei, terakhir itu Mei, padahal dari Januari kan. Mei itu di UNH itu seluruh dari universitas, kemudian fakultas dan prodi itu semuanya sudah kumpul. Yang belum itu perpustakaan sama lab memang itu kita minta. Jadi saya mikirnya nanti kalau memang tahun depan itu baru kita minta. Kemudian di unit dari mulai RA itu hanya 3 sekolahan yang belum ngumpul sampai bulan Mei kemarin. Jadi saya sudah 3 orang ini sudah 3 sekolahan ini sudah lebih dari 4 kali saya nagihnya itu kan. Gitu. Nah untuk yayasan memang saya kebelakangkan, dari yayasan juga belum, dari bidang belum. Nah apa yang diaturkan oleh Mas Dedi tadi mungkin nanti memang perlu buku kembali untuk membahas skema itu. Kalau di benak saya, apa yang saya tadi itu memang perlu dirakerkan dulu kan, dirakerkan di bidang masing-masing. Nah nanti setelah mereka dirakerkan, mereka punya program-program, nah itulah yang diserahkan ke kita kan, kan. Nah kalaupun Mas Dedi ngomong nanti saya turun menggunakan instrumen pengawas, nah itu perlu dikaji lagi Mas. Kalau memang benar skema kerja itu kan. Kalau di benak saya program itu dirakerkan di bidang jadi sudah dibahas oleh Mas Dedi. Nah baru nanti kita yang turun kan itu kan, jadi kayak sedikit berbalik gitu. Tapi ya nanti kita bahas bersama lah nanti. Itu jadi program-program yang sudah saya lakukan itu. Jadi kami sudah punya itu tagihan program sudah punya, tagihan RAP sudah punya, tagihan absen sudah punya. Hanya laporan hanya verifikasi dan laporannya yang belum kami lakukan untuk semester ini. Itu yang tadi yang saya katakan. Kalau saya seorang diri ketua ditambah serta mau mengeksekusi mengeksekusi itu dengan catatan-catatan yang lengkap. Wah, kalau salah saya menjadi kerumunan orang kan itu kan. Alamibatnya menyimpulkan sendiri kan itu kan. Saya akan bangga kali ini keputusan tim kan. Tim tentu ya lebih dari 3 orang kan itu kan. Jadi itu yang saya cakapkan. Itu yang satu yang mungkin. Jadi intinya Pak Mas Dedi sama Pak Nur nanti kita perlu membahas skema. Yang kedua intinya ini akan saya katakan tadi, intinya saya akan melepaskan
omongan saya. Jadi saya kemarin itu di saat diskusi kecil di yayasan, saya menawarkan konsep tentang bahasa Arab, bahasa Inggris yang Bapak pimpinan itu galakkan. Saya itu selalu nyambung karena apa itu keinginannya sangat kuat dan dari dulu. Dari mulai ingin Pak Asrori, Pak Surya, sampai itu keinginannya sudah mau ke situ kan itu. Tapi sampai terus undang Ustadz Supriyanto yang dari Ponorogo itu kan, bukan itu cuma aja dalam rangka itu. Dan 1 tahun yang lalu Pak Haji Tasdik sudah launching kan itu. Saya menawarkan program, punya konsep, dan saya tanggung jawab memberikan materi konsep itu plus nanti sosial pengawasannya. Adapun tanggung jawab ini tetap di bidang pendidikan. Saya hanya membackup. Itu kan itu dengan memberikan konsep itu dan memberikan pengawasan. Saya bilang sama Pak Haji Tasdik bilang siapa nanti yang ngawasi? Kalau saya yang berikan konsep, saya yang akan ngawasi kan gitu kan. Nah sekarang itu sudah saya sampaikan sama Pak Fatoni, tolong sampaikan kepada bidang pendidikan sama Pak Haji Tasdik. Itu yang saya mau. Kalau disetujui berarti bola itu berarti saya. Bola centil mungkin. Menarik tapi sangat susah. Bola centil ini posisinya bisa saja. Nah sekarang akan saya lepas bola centil ini akan menjadi tanggung jawabnya Ustadz Haris kan. Ya, masuk. Ustadz Haris. Bola langsung ditampung. Tidak sih maksud saya. Kalau memang tertarik tidak apa-apa, tapi kalau ada konsep lain monggo kan. Yang penting programnya Pak Haji Tasdik dan Abah itu berjalan. Saya itu dulu kalau ngirim ngisi form di pelatihan ditanya warna pondok pesantren kita itu apa kan itu? Itu bingung jawabnya. Salaf atau modern? Salaf, modern atau bahasa atau Al-Quran atau apa? Unggulannya. Tapi sebenarnya sudah kalau kita berbasis dengan Lirboyo itu berarti nahwu, kan? Endingnya adalah pinter baca kitab kuning. Kalau Gontor adalah muhadzasah kan? Endingnya adalah pinter bahasa Arab, bahasa Inggris. Jadi beda dua ini sudah jelas kan itu. Nah, saya selalu bingung untuk isi form warna pondok kita itu. Karena memang belum ada yang sangat menonjol maksud saya. Tapi kalau kita lihat nahwunya sangat banyak pelajarannya, sebenarnya kita ya persis berbasis Lirboyo kan. Nah, adapun berbasis tambahan bahasa ini ya tambahan, mau punya dua warna kan itu sangat bagus kalau bisa berjalan semua. Nah itu Ustadz Haris, bola centil saya lepas dari saya. Kita mau terasa. Jadi tanggung jawab saya sudah ada lagi kan itu. Tapi kalau mau diminta untuk bahas itu ya monggo. Ini saya kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau itu satu kamar itu orang dua, ya, orang dua yang mengawasi bahasa itu, ya, insya Allah nanti pas dia ke mana sayangnya kita ini semuanya mondok kan? Santri kita ini kan ada yang nggak mondok, ada yang mondok. Nah ini yang jadi, kalau saya cenderung gitu Pak. Jadi kalau cuma kita nakal aja, ya itu nggak akan jalan. Jadi lebih baik anak dua itu kita titipkan memang di istilahnya di karantina. Jadi nanti setelah dia kembali ke kamar, ya, terus bahasa dan percakapan segala macam bahasa itu ada di kamar. Kalau kamarnya itu sudah berjalan semua, insya Allah nanti ya. Iya. Jadi Pak Aris kalau gini enak, gitu. Ya. Kita percayakan anak kita yang kelas berapa, yang kelas akhir atau kelas berapa. Misalnya yang MTS kelas 9. Kita ambil, nanti jadikan pengurus, ya. Itu bola-bola yang dipakai di lembaga-lembaga di Gontor itu, kalau tidak salah di antaranya. Ya. Saya kadang-kadang, cuma anak itu murid itu. Ya. Ini
kok di pojok aja manggil kepada saudara si A. Silakan ada orang tuanya jemput. Nah, kalau di sana nggak ada. Tambahan dari Bapak masalah pendidikan bahasa di unit terutama. Sebetulnya saya sudah punya ide yang apa yang disampaikan oleh Pak Nurkolis tadi. Cuman ide saya itu agak beda sedikit dengan bersama ya. Cuman rencana saya ini planning masih planning, nanti kalau nggak pas tolong diarahkan. Saya belum punya pengalaman juga. Saya itu mau buat, jadi yang akan saya buat sampel nanti rencananya insya Allah SMK dulu rencana. Karena saya nggak bisa langsung semua sekaligus, kayaknya nggak bisa. Masing-masing unit dulu. Ini rencana saya. Mau yang saya ambil itu mohon maaf sebelumnya peringkat 1, 2, 3 itu tiap kelas pasti ada peringkat 1, 2, 3. Itulah yang akan kami training terlebih dahulu. Mengapa saya ambil peringkat 1, 2, 3? Insya Allah IQ-nya juga bagus, daya tahannya lebih cepat. Insya Allah akan kami training terutama di daily conversation-nya. Nanti kalau mereka sudah bisa, dia kita lepas di kelasnya bisa menghandle teman-temannya di kelas itu. Karena memang sama dengan apa yang disampaikan oleh Pak Bos tadi sama. Cuman ini kelas ya. Cuman insya Allah itu nanti apabila sudah jalan, rencana saya pindah ke unit satunya bahkan barangkali di pondoknya, di asramanya. Karena itu sangat membantu sekali. Bukan hanya di unit formalnya, di asrama juga harus masing-masing ketua kamar dan wakilnya barangkali nanti akan kita training juga. Nanti barangkali saya yang langkah pertama yang akan saya lakukan itu rencananya semua guru bahasa Inggris setiap unit akan kami kumpulkan, kami ajak rembuk untuk memajukan bahasa itu rencana kami. Jadi dia setiap unit itu jalan, termasuk guru bahasa Inggrisnya dan yang lainnya juga. Ya, itu rencana kami. Tapi yakinlah kami tidak akan bisa jalan tanpa support dan dukungan bapak-bapak dan ibu sekalian. Yakinlah itu. Masukan-masukan akan selalu kami terima demi kebaikan pondok pesantren yang mulia ini, terutama di bidang bahasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang untuk ini program dirasakan beberapa kerja, mungkin kami pengawas atau mungkin sebaliknya pengawas bikin form dulu, kemudian digarap oleh bidang yang pasti nanti kita secepatnya membuat program itu ya, bidang pendidikan, bidang perekonomian, kesejahteraan, kemudian bidang pembangunan. Supaya nanti kalau punya nggak cukup setengah hari dipresentasikan melalui proyek dan sebagainya itu akan lebih bagus. Kemudian Pak Selamat nanti bidang penataan tenaga baru dan sebagainya, bidang keasrama atau bagaimana nanti programnya ya. Alhamdulillah. Pak Nurkolis tadi bahasa bagus sekali, diterapkan di kamar-kamar. Kemudian Pak Faris nanti akan menerapkan diambil anak-anak yang berprestasi, yang punya kompetensi, akan di training bahasa Inggris karena beliau ahli bahasa Inggris. Nah selama ini kami sebenarnya datang ke sekolah-sekolah Pak Faris. Paling enggak gurunya itu kalau ada murid mau masuk kantor itu kita hanya mata tulis ya tulis gitu. Jangan langsung masuk ambil sampul keluar lagi, janganlah ya paling mata tulis ya tulis. Saat akan berjumpa saat di wilayah Ustaz Pak Tony mana maksud sama Ustaz maksud apa betul atau bulan maksud seperti itulah minimal. Saya pantau Alia itu kan juga saya pantau terus. Saya berharap itu kalau pengumuman ya iklan ya terlibat tafadhol di jemaah fi amami madrasah bisunah kan enggak juga dilaksanakan. Tapi guru-guru kita itu enggak tahu apa namanya males apa orang gelem. Padahal bisa itu. Tafadhol bisunah. Oh kok tak bisunah. Kampus kan enggak setuju kalau kalau saya ke kantor kampus kan gampang iki loh di sini mau kayak kan gitu kok. Nah itu jadi mau nanti tak pengawas memang kepala-kepala kita itu teori-teori kita seperti itu kan masa mejo rajin seperti itu. Yang penting di telinga anak itu tiap hari mendengar bahasa Arab walaupun sama umpamanya kayak kita
ngobrol, ayo kita ngobrol ya. Nahnu, nasimanu, pola-pola aja bilang. Ngobrol. Kan pola-pola itu ngobrol. Jadi aku tahu, oh pola ini ngomong, walaupun nggak cocok dalam penggunaan bahasa. Karena bahasa itu nggak harus cocok, yang penting ketika ngomong paham sudah. Kalau kita mau tata bahasa yang cocok, susah juga tidak ada susah juga. Apakah kamu punya uang? Kalau nak kita terjemahkan secara itu you have money, you have money, ya? Kalau kita itu kan nggak ini. Iya. Cuman kan yang kita ajak bicara itu Paham. Iya, punya bahasa kan itu paham. kalau tanya do you have money, nah kan agak. Wow. Kalau Nanti saya mohon nanti di asrama ya tolong ya pengumuman itu paling nggak minimal walaupun Oke. di kamar berpasangan saya harap di sekolah itu ada setiap pengumuman pakailah bahasa Inggris walaupun mungkin terjemahan ya. Oke. Ya tolibah tafadhol ya cuma fi amma madrasah santri putra putri silakan kumpul bisurah cepat kan nggak apa-apa dicampur. Kemarin kan ada wali murid banyak membagi rapor. Iya Pak Ustadz itu memang pakai bahasa Indonesia itu jadi Pak Silas kawan kalau ngomongin masih seperti itu. Jadi saya pantau yang paling dekat itu aliyah juga. Ya kadang-kadang kecuali itu kadang dia aneh Pak. Iya. Jadi bagaimana nanti ini tentu tanggung jawab kita semua termasuk Mas Bobi untuk motivasi menggunakan bahasa Arab. Kalau kualitas mudah-mudahan dari situ membuat anak kita pilih kalau ketemu teman atau mungkin ke mau sekolah luar negeri. Ini jadi nanti saya mohon Pak Muarif atau Kepala Bidang Pak Muarif cepat mengadakan raker kerja benar ya untuk menyusun program masing-masing. Yang penting Mas Akeh pokoknya sampai bagian duit. Jadi yang mengelola usaha-usaha yang boleh duit itu sampean. Sampai ini sing kamu tuh duitnya sampean gali. Ayo nggak usah diskripsi angel-angel, diskripsi sampean boleh. Duit. Mas Dedi berbicara masalah kualitas pendidikan. Oke ini bagaimana sampai kita berkualitas atau berkualitas. Saya jumlahkan kualitasnya bagus. Mbak Yuli ingin duit. jadi itu ada belas. Toh ini laporan boleh. Jadi jangan seperti Pak yang sampaikan Pak Nurkolis. Apa yang tadi dicari masalah akuntabel keuangan, laporan keuangan itu bagaimana? Itu jangan sampai yang penting duitnya sudah terima bos kalau diminta bukti transaksinya gitu ya. Itulah dapat mudah-mudahan dengan keputusan baru ini saya dengarkan banyak inovasi-inovasi kreativitas kita semua mudah-mudahan santri kita nanti akan semakin berkualitas dan akan semakin banyak dan itulah nanti mendapat pahala kita karena kita hidup ini hanya satu tujuannya yaitu mencari pahala. Mudah-mudahan kita dengan pahala-pahala ini yang mengantarkan kita bahagia dunia sampai akhirat dan kita itu. Amin. Barangkali dari